Bagi perempuan pesisir dan penyandang disabilitas, kemiskinan seringkali hadir dalam bentuk terbatasnya akses terhadap layanan dasar. Air bersih yang sulit diperoleh, fasilitas kesehatan yang belum sepenuhnya inklusif. Di balik persoalan tersebut, ada satu pertanyaan penting. Apakah anggaran publik benar-benar telah berpihak kepada mereka yang paling membutuhkan? Di Kecamatan Jeruwaru, akses air bersih masih menjadi persoalan yang dirasakan banyak warga, terutama perempuan. Melalui audit sosial yang dilakukan KPPI Lombok Timur bersama Pitra NTB, masyarakat memetakan berbagai persoalan layanan air minum dan sanitasi yang mereka hadapi sehari-hari. Bagi perempuan pesisir, keterbatasan akses air tidak hanya berdampak pada kesehatan keluarga, tetapi juga menambah beban waktu dan biaya hidup. Kambingnya itu setengah ember. Iya. Kalau satu ember nanti habis uang kita di mana kita mau beli air, enggak ada. Hasil audit sosial kemudian dibandingkan dengan arah kebijakan dan anggaran daerah. Analisis Pitra NTB menunjukkan bahwa pada tahun 2026, anggaran sektor air minum dan sanitasi di Kabupaten Lombok Timur hanya mencapai 23,5 miliar atau sekitar 0,76% dari total APBD yang mencapai lebih dari 3 triliun. Dari jumlah tersebut, sekitar 9 miliar dialokasikan untuk air minum, 5,3 miliar untuk sanitasi, dan 9,1 miliar untuk pengelolaan sampah. Padahal, peningkatan akses air minum dan sanitasi merupakan salah satu target pembangunan daerah. Di saat yang sama, hampir 42,6% APBD atau sekitar 1,3 triliun masih digunakan untuk belanja pegawai. Akibatnya, ruang fiskal untuk membiayai layanan dasar masyarakat menjadi semakin terbatas. Ketika anggaran layanan dasar semakin kecil, kelompok rentan menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya. Persoalan serupa juga ditemukan pada layanan kesehatan reproduksi bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Lombok Tengah. Bersama Pitra NTB, HWDI NTB melakukan audit sosial di 6 puskesmas untuk melihat sejauh mana layanan kesehatan telah memenuhi prinsip inklusivitas. Hasil monitoring menunjukkan sebagian besar fasilitas kesehatan masih menghadapi keterbatasan aksesibilitas. 4 puskesmas belum memiliki RAM yang memadai, 5 puskesmas belum memiliki toilet aksesibel, dan seluruh puskesmas yang dipantau juga belum dilengkapi rambu braille maupun fasilitas pendukung lainnya. Temuan tersebut ternyata sejalan dengan hasil analisis anggaran yang dilakukan Pitra NTB. Dalam 3 tahun terakhir, anggaran layanan kesehatan reproduksi di puskesmas turun hingga 83%. Pada tahun 2026, hanya 3 dari 29 puskesmas yang masih memiliki alokasi anggaran khusus untuk layanan Kespro. Ironisnya, penurunan ini terjadi ketika total belanja kesehatan daerah justru meningkat. Pada tahun 2025, anggaran kesehatan Lombok Tengah mencapai 653,9 miliar atau naik sekitar 25% dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran prioritas belanja yang belum sepenuhnya berpihak pada layanan dasar dan kelompok rentan. Akibatnya, kebutuhan infrastruktur aksesibel, pelatihan tenaga kesehatan, hingga penguatan sistem pendataan disabilitas belum dapat terpenuhi secara optimal. Temuan audit sosial dan analisis anggaran menunjukkan bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada ketersediaan data, tetapi bagaimana memastikan kebutuhan masyarakat masuk dalam perencanaan dan penganggaran daerah. Disinilah program Desa Berdaya pemerintah Provinsi NTB memiliki peran penting. Melalui Desa Berdaya Transformatif untuk pengatasan kemiskinan ekstrim dan Desa Berdaya Tematik untuk penguatan ekonomi masyarakat. Hasil audit sosial dapat menjadi dasar pembangunan yang lebih tepat sasaran. Ketika suara warga, data lapangan, dan anggaran publik berjalan bersama, pembangunan tidak hanya hadir di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat.